Prinsip penataan lingkungan belajar anak yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk mengatur, menata, dan juga merancang ruang belajar serta suasana belajar bagi anak usia dini. Nah, prinsip ini bertujuan agar penataan lingkungan belajar anak usia dini itu bisa tercipta rasa aman, nyaman, dan juga menarik, serta dapat didukung oleh seluruh aspek perkembangan anak. Selanjutnya, prinsip penataan lingkungan belajar anak itu yang pertama ada keserasian, di mana keserasian ini yaitu penataan lingkungan belajar anak itu harus selaras dengan fungsi, kebutuhan anak, dan juga suasana belajar anak. Jadi, guru harus menyesuaikan itu semua biar selaras. Yang kedua yaitu keindahan, di mana kalau menata ruang belajar anak itu harus dibuat menarik dan juga menyenangkan dan kreatif, sehingga anak itu dapat semangat belajarnya. Kalau misal mereka belajar di lingkungan yang menarik, menyenangkan, dan juga kreatif, kan mereka itu bisa semangat belajar. Yang ketiga yaitu keseimbangan, di mana penataan lingkungan belajar ini antara ruang belajar, ruang bermain, dan juga istirahat itu tuh harus seimbang. Tidak boleh kalau tidak seimbang. Selanjutnya yaitu yang keempat, tata artistik, di mana penataan lingkungan belajar ini itu mengandung unsur dekorasi, warna, dan juga desain yang dirancang itu harus menarik buat anak, terus ada fungsinya gitu buat anak. Jadi anak itu tidak bosan kalau misal ruang belajar anak itu dibuat ada warnanya, dekorasinya, dan juga kreatif gitu loh. Jadi anak itu bisa menumbuhkan semangat belajar. Selanjutnya yang kelima yaitu keamanan, di mana penataan lingkungan belajar anak itu harus bebas dari hal-hal yang berbahaya, misalnya kayak senjata atau benda tajam kayak gitu kan, itu berbahaya. Jadi tidak boleh ada dalam ruang kelas anak usia dini. Ruang kelas anak usia dini itu harus memberikan keselamatan bagi anak dalam belajar di situ. Selanjutnya yang keenam yaitu nilai ekonomis, di mana kalau guru membuat penataan lingkungan belajar anak itu disesuaikan dengan dana juga, dibuat desain yang efisien, yang hemat biaya. Tapi dalam membuat penataan lingkungan belajar anak itu tetap harus memenuhi kebutuhan anak. Yang terakhir yaitu ketujuh, kesatu paduan, yaitu ruang penataan lingkungan belajar anak itu kan ada dua ruang, yaitu indoor dan outdoor. Nah, ruang indoor maupun outdoor ini harus dirancang terpadu, harmonis, dan juga mendukung kegiatan belajar anak. Jadi biar penataan lingkungan belajar indoor maupun outdoor itu terpadu gitu loh, biar sama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model pembelajaran, yaitu model pembelajaran area, di mana model pembelajaran area ini merupakan salah satu model pembelajaran yang ada di PAUD, di mana model ini menggunakan beberapa sudut untuk kegiatan di kelas, yang dimana di dalam sudut-sudut itu memiliki aktivitas dan alat bermain tertentu. Yang selanjutnya ada jenis-jenis area dalam model pembelajaran. Yang pertama area balok, di mana area balok ini menyediakan balok-balok dari kayu maupun dari bahan lainnya. Nah, dari area balok ini anak dapat belajar mengenai konsep dasar matematika, ukuran maupun bentuk. Yang kedua ada area seni. Di dalam area seni ini tersedia media dan alat
untuk anak itu bisa menggambar, melukis, mewarnai, maupun membuat karya sederhana. Nah, dari area ini anak dapat mengembangkan kreativitasnya, lalu bisa meningkatkan motorik halusnya juga. Lalu yang ketiga ada area bermain peran. Di area bermain peran ini menyediakan alat permainan yang dimana anak itu bisa berpura-pura menjadi profesi tertentu seperti dokter, guru, lalu ada tentara, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, dari area ini anak dapat belajar mengembangkan sosialnya, imajinasi, maupun dari bahasanya. Lalu yang selanjutnya ada area imtak. Nah, area ini disediakan untuk mengajarkan anak-anak mengenai dasar ajaran agama seperti menghafalkan doa sehari-hari, lalu gerakan dasar sholat, dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya ada area matematika. Area ini dibuat untuk mengenalkan anak-anak mengenai dasar berhitung melalui kegiatan bermain. Lalu ada juga area keaksaraan. Nah, area ini dibuat untuk menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Nah, anak-anak itu bisa mengenal huruf, lalu bisa menyambungkan kata, lalu bisa anak itu mengembangkan kosakatanya juga. Lalu yang selanjutnya ada area gerak dan musik. Anak diajarkan untuk menari, menyanyi, dan memainkan alat musik sederhana. Mengenai penataan ruang model pembelajaran area. Nah, di dalam satu ruangan bisa dilihat di gambar, nanti di satu ruangan itu dibagi beberapa jenis area dalam model pembelajaran. Contohnya itu ada area balok, terus ada area seni, area imtak, dan lain-lainnya itu. Nah, di tengahnya itu terdapat nanti titik kumpul anak dari awal pembelajaran, dan nanti penutupan juga dalam pembelajaran itu di tengah-tengah itu. Nah, untuk satu hari, area yang dibuka itu bisa 2-3 area untuk dibuka dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra yaitu mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis bermain, yaitu bermain sensory monitor atau fungsional, terus bermain peran, dan bermain konstruktif membangun perkembangan anak. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis sentra. Jenis sentra yaitu ada sentra imtak, sentra balok, sentra persiapan, sentra peran, sentra bahan alam, dan sentra seni. Nah, yang pertama ada sentra imtak. Sentra imtak itu mengenalkan kehidupan beragama dengan keterampilan yang terkait dengan keterampilan yang terkait agama yang dianut anak. Nah, yang kedua itu ada sentra balok. Sentra balok itu mendefinisikan anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk. Terus keterampilan ini juga bahasa dari kreativitas anak. Yang kedua itu ada sentra peran. Sentra peran itu dibedakan menjadi 2, ada sentra peran kecil dan sentra peran besar. Kalau sentra peran kecil, anak ini mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, terus kemampuan berbahasa sosial emosional, yang menyambungkan ke pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru. Yang kedua itu ada sentra besar. Sentra besar itu mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, terus mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi. Nah, yang keempat itu ada sentra seni. Sentra seni itu dibedakan menjadi 2, ada sentra seni musik dan seni karya. Nah, yang kelima itu ada sentra persiapan. Sentra persiapan ini lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal di semua sentra. Terapi di sentra ini tuh lebih
diperkaya jenis kegiatan bermainnya. Yang keenam itu ada sentra bahan alam. Sentra bahan alam itu dia bahan alam kental dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam ini juga diisi dengan berbagai bahan alam yang berasal dari alam seperti air, pasir, batu, dan daun. Selanjutnya ada model pembelajaran kelompok. Nah, model pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Nah, untuk penataannya bisa dilihat di gambar. Nah, nanti itu meja dalam ruangan itu ditata mengelompok menjadi 3 atau 4 kelompok disesuaikan dengan siswa yang ada dalam kelas. Begitu, jadi meja-mejanya ditata mengelompok. Nah, yang kedua itu ada model sudut. Model sudut ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Model pembelajaran ini menyediakan sudut-sudut kegiatan yang menjadi pusat kegiatan pembelajaran berdasarkan minat anak. Di sini ada ciri-cirinya, yaitu pertama sudut praktis, dan yang kedua sudut sensorik, dan yang ketiga sudut matematika, yang keempat sudut bahasa, dan yang kelima sudut kebudayaan. Yang pertama ada sudut praktis. Sudut praktis ini kesempatan anak untuk meniru apa yang dilakukan mereka dalam kehidupannya melalui orang dewasa, seperti mereka misalnya setiap hari melakukan itu, mereka menyapu, terus mencuci, memindahkan suatu barang dengan berbagai alat yang berbeda seperti sendok, piring, mangkuk, gelas. Terus memindahkan kaca, membuka dan menutup kancing baju. Terus yang kedua itu ada sudut sensorik. Sudut sensorik ini untuk mengembangkan aktivitas perabaan dan pengecapan. Di sudut ini kegiatan yang berfokus pada pengenalan benda seperti perbedaan pengenalan warna, merasakan berat ringan, terus berbagai bentuk dan ukuran. Terus yang ketiga itu ada sudut matematika. Sudut matematika ini dikenalkan kepada anak-anak untuk melalui konsep dan hubungannya pada lambang-lambang serta konsep dasar kuantitas atau jumlah dan hubungannya. Maksudnya ini sudut matematika itu bisa menggunakan contohnya kayak mengukur jarak, mengukur literan atau mengukur besar atau kecilnya, terus mengukur berat atau ringannya. Terus yang keempat itu ada sudut bahasa. Sudut bahasa ini anak belajar mendengar dan menggunakan kosakata yang tepat untuk seluruh kegiatan, mempelajari nama-nama susunan, bentuk geometris, terus kompetensi, terus tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Atau enggak juga anak-anak ini bisa mengenalkan kalimat, kata, dan cerita. Terus yang kelima itu ada sudut budaya. Sudut budaya ini anak diperkenalkan untuk mengenalkan geografi, sejarah, dan ilmu. Anak itu belajar melalui secara individual, kelompok, dan diskusi mengenai dunia yang di sekitar mereka. Dan yang terakhir, model penataan lingkungan bermain sudut. Lingkungan bermain sudut yaitu tiap sudutnya diberikan batas yang jelas dan diletakkan alat permainan sesuai tema yang akan diambil pada hari tersebut. Jadi bisa di sudut kanan, sudut tengah, sudut kiri, depan, dan belakang. Kemudian anak akan berpindah dari sudut yang satu ke sudut yang berikutnya sesuai aturan main yang diberikan.
Yang selanjutnya adalah model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal adalah model pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok besar, yang dimana guru menyampaikan materi kepada semua murid dengan metode yang sama. Dalam pembelajaran klasikal, guru menjadi center di tengah dan anak-anak mengikuti instruksi. Jadi bentuk pembelajaran klasikal yaitu guru berada di tengah atau berdiri di tengah-tengah kelas, kemudian anak-anak mengikuti penjelasan dan pengarahan dari guru. Selanjutnya untuk penataan lingkungan bermain di metode pembelajaran klasikal. Dalam metode pembelajaran klasikal ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, letak papan tulis. Letak papan tulis berada di depan agar mudah untuk diperhatikan murid. Yang kedua, murid duduk berbaris menghadap ke papan tulis dan guru agar mudah untuk memperhatikan murid dan guru. Kemudian, guru berada di depan di samping kanan agar mudah untuk memperhatikan murid, mengambil penilaian dan untuk mengambil media. Dan yang terakhir, letak media yaitu diletakkan di bawah agar mudah untuk diambil dan mudah untuk diperhatikan murid-murid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar outdoor adalah kegiatan belajar yang ada di luar ruangan yang tidak terpisahkan dengan pengembangan anaknya. Lingkungan belajar outdoor ini bermanfaat untuk anak, yaitu perkembangan fisiknya, motorik kasarnya, sosialnya, serta kita itu memberikan pengalaman nyata kepada anak tersebut. Kayak gitu. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru saat melakukan kegiatan di luar ruangan. Yang pertama itu luas ruangannya harus 7 meter per anaknya, itu sesuai standar internasional. Yang kedua itu keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan ini tidak berbahaya dan tidak ada hewan yang menyengat. Yang ketiga itu ada bak pasir. Bak pasir itu harus ditutup saat tidak digunakan anaknya dan itu harus dipastikan itu kering. Yang keempat itu ada tempat basah. Itu harus didekatkan dengan saluran air dan itu harus tidak menggenang. Airnya itu tidak menggenang, dan kalau ada lantai itu harus yang tidak licin kayak gitu. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan pada permainan yang ada di luar ruangan. Yang pertama itu bahannya terbuat dari bahan yang aman dan tidak berbahaya. Yang kedua, yaitu penataan ruangannya itu harus luas biar anaknya itu tidak berdempetan. Yang ketiga, itu ketinggian itu maksimal 1,5 meter dan kemiringannya itu 40 derajat. Yang keempat, dasar seluncurannya itu lembut dan aman, seluncuran untuk bermain. Terus yang kelima itu ada mainannya itu harus kuat, tidak mudah patah kayak gitu. Yang keenam, sebaiknya tidak terkena langsung sinar matahari. Dan yang ketujuh itu semua sarana prasarana yang kayak ayunan, jungkat-jungkit, seluncuran itu harus dalam kondisi baik semuanya. Dan yang terakhir itu jika ada kayu itu harus dihaluskan terlebih dahulu biar anak itu tidak tersakiti untuk melakukan kegiatan di ruangan tersebut. Selanjutnya yaitu alat permainan di setiap area. Yang pertama itu ada area memanjat. Yang kedua itu area bermain pasir dan air. Yang ketiga itu ada area melempar dan menangkap. Dan ada yang keempat itu ada area olahraga atau jasmani.